Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat, abitaufihi tatahaqqaq jami'al hajat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa ya rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan, yakni dapat bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Bulan yang senantiasa digadang-gadangkan oleh umat Islam sedunia. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh bertransformasi untuk mendeteksi diri kita masing-masing, untuk kebersihan diri, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa layaknya kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Di dalam mengarungi bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Pemirsa yang rahimakumullah, setiap amal ibadah kita senantiasa memiliki satu unsur motif. Ada kalanya ibadah seseorang itu memiliki motif rasa takut, memiliki unsur motif ingin mendapatkan pahala, ingin diampuni oleh Allah, ingin mendapatkan surga Allah. Dan ada pula ibadah seseorang itu memiliki motif, yakni ia takut untuk dimurkai oleh Allah, takut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi itu semuanya adalah baik, tidak salah. Karena setiap amal ibadah yang diberikan oleh Allah senantiasa memiliki motivasi-motivasi tersendiri di dalam melaksanakan amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Pemirsa rahimakumullah, di dalam diskursus tasawuf kita kenal yang namanya khauf, kita kenal yang namanya roja, yang mana dari kedua jenis ini sebagai satu pendekatan di dalam beribadah kepada Allah. Ada kalanya seseorang itu melakukan pendekatan ibadah itu menggunakan khauf, yakni takut. Takut disiksa Allah, takut dimurkai Allah, takut dimasukkan nerakanya Allah. Dan ada pula seseorang dalam beribadah itu memiliki unsur pendekatan raja, yakni pengharapan ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap imbalan apapun yang datangnya dari Allah. Tetapi semua ini ada pula yang di dalam diskursus ilmu tasawuf, satu pendekatan yang lainnya diantaranya yang pernah digagas oleh waliyah perempuan yang bernama Robi al-Adawiyah, yang mana gagasannya itu tentang konsep mahabbah, rasa cinta. Ahabba yuhibbu, mahabbah, cinta kepada Allah. Seseorang ketika melakukan pendekatan ibadah dasari dengan rasa cinta, maka segala perbuatan amal ibadah itu tidak akan merasa berat apabila didasari dengan rasa cinta. Sesuai dengan kisah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Robi al-Adawiyah. Ketika Robi al-Adawiyah dirundung sakit, lalu kemudian ada seorang sahabatnya yang bernama Sofyan as-Sauri yang menjenguk Robi al-Adawiyah. Kemudian Sofyan as-Sauri bertanya kepada Robi al-Adawiyah, "Wahai Robi'ah, bukankah engkau tidak memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan oleh Allah? Apalagi engkau dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala." Lalu Robi al-Adawiyah menjawabnya,
Wahai sahabatku, apakah engkau tahu bahwa rasa sakit ini semuanya adalah kehendaknya? Maka selayaknya lah dia itu memberikan apapun kepadaku. Maka apa hakku untuk melarangnya? Maka apa hakku untuk memohon untuk menghentikan rasa sakit ini? Oleh karena itu, biarkanlah ini semuanya sebagai bentuk rasa cintaku kepadanya dan sebagai bentuk rasa cintanya kepada saya. Maka saya tidak akan menghentikan semua ini. Biarkan ini semua berjalan seperti biasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti halnya ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini secara umum bahwa umat manusia yang dianggap ibadah yang memberatkan ini adalah ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa secara teknis adalah menahan, memerintahkan untuk tidak, bukan memerintahkan melakukan. Seperti hanya ibadah haji. Orang itu ibadah haji untuk melakukan tawaf, maka melakukan tawaf. Diperintahkan sa'i, maka sa'i. Diperintahkan untuk jumrah, malang jumrah, maka mereka melempar jumrah. Tetapi di dalam ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang lain daripada yang lain. Yang mana ibadah puasa ini diperintahkan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenamlah matahari. Ini adalah sebentuk hal yang sangat memberatkan bagi umumnya umat manusia. Akan tetapi kalau kita memiliki motivasi ibadah yang berbasis rasa mahabbah kepada Allah, maka apapun bentuk ibadahnya tidak akan mengalami rasa berat. Oleh karenanya itu, kesimpulannya adalah apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama ini, jika itu dilandasi rasa cinta kita kepada Allah, maka cinta itu yang sangat membuat kita untuk ibadah lebih ringan. Man ahabbahu wala ta'iril syai'a. Barang siapa yang mencintainya, maka dia tidak akan memprioritaskan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.